Dan kali ini kita akan memperbaiki kulkas Toshiba yang modelnya besar sekali ini, 2 pintu, tapi ini tingginya sekitar 2 meteran. Ini ya termasuk kulkas model lama. Ini masih manual atau analog. Keluhan konsumen tidak dingin sudah diservis 3 kali. Saya juga nggak tahu kenapa sampai 3 kali kok nggak jadi. Padahal ini kulkas paling gampang servisnya. Ini tadi saya buka. Ini lampunya ada di atas bagian freezer. Yang bawah juga ada lampunya. Dua-duanya ada lampu. Komponennya juga masih standar ya. Cuma yang kita tidak tahu ini isinya, harus kita buka dulu. Apakah sudah diganti atau belum. Spare part bagian dalam ini, dalam evaporatornya. Ada 3 baut yang harus kita lepas untuk melepas cover ini. Kita lepas soket lampu ini. Kemudian yang belakang juga ada tutup ini. Kita tarik saja, sudah gampang sekali. Nah, isinya seperti ini. Hanya ada kipas yang kelihatan. Nah, di sini ada bautnya satu lagi di sini. Tapi ini sudah tidak ada. Ini masih ada bunga es tebal di sini. Itulah kenapa alasannya kalau kita membongkar kulkas yang 2 pintu harus kita cabut dulu, paling tidak itu 1 hari atau 1 malam, biar bekunya itu tidak sampai keras, jadi mudah kita untuk melepas cover ini. Yang nempel pada cover ini hanya ada kipas, termostat, dan termofuse. Udah, kita lepas saja soket ini. Nanti kita cek heater, termofuse, dan sensor bimetalnya. Ini masih sangat tebal, kita tunggu leleh saja, atau kita siram dengan air juga boleh. Nah, ini bimetalnya. Ini ini sudah diganti dan digunakan dengan bimetal yang model hitam seperti ini. Nah, ini kalau menurut saya ini nggak bagus ini. Jadi nanti saya akan ganti dengan bimetal yang warna oranye, yang biasa saya sering pakai. Ini pakai bimetal model hitam, ini mereknya nggak tahu. Kita cari kabel yang ke heater kaca. Ada 2 kabel, warnanya kemungkinan ada yang merah muda ini, dan yang satu warna biru biasanya. Oh, ini dia merah muda dan warna biru, ada tandanya ya ini. Oke teman-teman, sekarang sudah leleh semuanya. Nih, saya siapkan bimetal warna oranye dan timernya. Ini timernya menggunakan timer 13. Ini bimetalnya. Ini andalan saya ya, warnanya kabelnya oranye. Biasanya selalu beres kalau pakai ini. Kalau pakai ini saya nggak yakin. Mungkin kurang sensitif juga bisa. Sudah pernah diganti ini.
kita potong saja kabelnya. Ini bracketnya boleh dipakai, boleh tidak. Kalau tidak ya langsung kita ikat pada akumulator yang ada di sudut sana itu, atau di atas evaporator kita ikat dengan tali tis. Nah ini masih bisa masuk, ya udah kita pakai aja. Nah ini kita sambung saja. Ini jangan diisolasi dulu, nanti kita akan buat nyoba heater kaca dan thermofuse-nya. Nah ini gimana kok malah tak solasi? Ini salah teman-teman ya. Nanti setelah saya solasi itu saya baru sadar harusnya nggak disolasi dulu. Jadi nanti saya kupas lagi. Tenang aja, nanti videonya akan bersambung kok. Ini kita pasang dulu di sini. Usahakan untuk lapisan platnya itu nempel pada metal yang, atau akumulatornya nempel pada plat itu. Nah ini baru saya lepas karena tadi lupa teman-teman. Oke, sekarang kita melepas tampungan air. Dengan melihat isi dari tampungan air, kita juga bisa mengira-ngira apakah ini mampet atau tidak. Apakah ini karena bunga esnya tebal. Kalau air banyak seperti ini, ya yang jelas pasti karena bunga es tebal. Dan bunga es tebal itu karena sistem defrostnya itu nggak normal. Nah dari situ kita bisa mengira-ngira kalau ini kerusakannya bisa dari timer, bisa dari defrost sensor, bisa dari heater dan thermofuse. Sedangkan kalau tampungan air itu kering, berarti kemungkinan besar karena dia mampet. Mampet pembuangan air juga bisa mempengaruhi pendinginan bagian bawah, dan kemungkinan dia juga bisa menggumpal es, cuma gumpalan esnya itu ada di bagian bawah evaporator. Nah ini timernya. Timer ini timer 13. Biasanya 13 itu untuk Toshiba, Samsung, Sanken, Polytron. Yang berbeda hanya sub. Kalau sub yang seringnya itu 14. Kalau penggantian yang model seperti ini, kita tinggal cabut soket dan pasang saja, selesai. Kemudian ini saya putar ke kiri, saya taruh pada posisi standby atau defrost. Setelah kita putar pada posisi defrost, kemudian kita colokkan kulkasnya. Oh iya, ini harus kita pasang dulu termostat dan thermofuse-nya.
Oke, setelah kita colok, kita kembali ke dalam dan kita tempelkan saja sensor ini. Teman-teman bisa senggol-senggol gitu, nanti kelihatan ada percikan-percikan api kecil gitu. Nah, itu artinya kan heater bekerja, dan sudah jelas kalau heater itu nggak putus, dan termofuse dan termofuse-nya juga nggak putus, artinya sudah aman ya untuk bagian defrost, sistem defrostnya yang bagian dalam. Kemudian kita cek timernya, timer juga bisa bergetar, artinya dia mutar. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah baik. Pastikan lagi. Nah, biasanya sini saya tempel dulu beberapa saat, nanti setelah itu saya lepas. Fungsinya hanya untuk memastikan kalau heater itu benar-benar panas. Oke, setelah itu kita tutup lagi. Kita tinggal merapikan, karena ini sudah selesai. Kita tinggal mencoba sekitar ya 1 malam lah. Nanti kita perhatikan timernya juga, kita perhatikan. Kalau memang dia normal, setelah 8 jam sekali biasanya dia akan di tampungan air akan ada airnya, tapi sedikit sekali. Oke, setelah itu lanjut kita cek ampere. Kita cek ampere kompresornya. Kita putar sedikit pada posisi on. 1 kali klik. Oke, kompresor starting normal. Timer tetap bergetar. Ampere 1,1. Kita pasang tampungan airnya lagi. Kita pasang box tempat timernya lagi. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial servis yang akan datang. Salam servis.